Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzan nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa alladzi fin tijahalika wa innahu fin kitabika. Mujahidin wa tahirin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan limpahan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita para jemaah, para hadirin, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, dalam rangka Tholabul Ilmi, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka wajiblah kita menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Diwajibkan kepada setiap umat Islam menuntut ilmu, karena tanpa ilmu segala amal ibadah maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak tahu ittiqa madatillah, tidak tahu tujuannya apa, dan bi'abdihi marifatul haq, dan tidak beradab di dalam sebuah kebenaran. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tubalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini dikembalikan, tidak akan diterima oleh Allah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensabdakan kepada kita. Untuk itu para jemaah sekalian, dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, tentunya dalam rangka meningkatkan derajat iman dan takwa kita melalui amal dan ibadah. Kalau amal ibadah kita tidak berderajat, tidak ada ruhnya, maka amal ibadah itu tidak hidup, maka tidak ada hidayah kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidayah dan ada ruh daripada solat itu? Arti ruhnya itu hayat, hidup ibadah itu, bukan hanya bekerja seperti kita mendirikan satu bangunan yang tidak pakai ruh. Nah, maka dari itu, mari kita tingkatkan dengan belajar marifatul haq. Bagaimana kita melaksanakan sebuah kebenaran.
Untuk pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kebiasaan yang sering dilanggar. Suatu pekerjaan yang rutin dalam sholat, tapi kita sering melanggar. Nah, ini menjadi keluhan dari kebanyakan umat Islam, yaitu apa? Tentang rahasia, yaitu rukun dan rakaat. Banyak yang mengeluh, apa katanya? Buya, kita sholat, imamnya terlalu cepat, kita sudah tua, rukuk baru 2 detik, 3 detik dan berdiri lagi, belum selesai kita baca ayat langsung sudah sujud lagi. Bagaimana kita bisa sempurna beramal dan beribadah? Nah, ini dia. Ini disebabkan oleh apa? Tidak bisa membedakan pertama, apa makna daripada rukun dan apa makna daripada rakaat. Yang sudah pasti, rukun itu bukan rakaat dan rakaat itu bukan rukun. Jadi semua jangan ditelan oleh rakaat. Rakaat itu memiliki suatu gerak. Seperti yang pernah kita kaji, setiap gerak yang terjadi itu adalah af'alnya Allah, geraknya Allah. Ya. Dan setiap yang bergerak pasti ada yang menggerakkan. Ini namanya fi'il. Fi'il ini adalah gerak rohani bagi Allah. Nah, sementara sholat ini kan terbagi dua. Ada perbuatan jasmani dengan ifa'alus sholat yang hanya bekerja, dan ada juga yang dikatakan dengan ikamatis sholat, yaitu dengan mendirikan dengan sifat hakikat. Kalau hanya ifa'alus sholat itu hanya ada bersifat amaliyah atau asyariat. Dan juga kita telah membahas mana yang dahulu yang berperan di dalam sholat itu, apakah syariat atau hakikat. Syariat ini adalah marhalah fil jasadiyah, suatu amal yang dilakukan oleh jasad. Sementara salat itu adalah marhalah mukarobah, yaitu perbuatan rohani yang sifat hakikat. Jadi yang digerakkan oleh syariat itu adalah unsur daripada hakikat. Kalau tidak ada hakikat, bagaimana syariat itu bisa bergerak? Kalau tidak ada rohani, bagaimana jasmani itu bisa bergerak? Ya, seperti kita lihat para rangka-rangka mayat. Sebuah mayat itu tidak bisa bergerak karena rohaninya sudah tidak ada. Nah, itulah nilai daripada amaliyah, yaitu suatu rukun, suatu rakaat yang dilakukan oleh jasad. Tetapi rakaat yang dilakukan oleh rohani namanya rukun. Rukun itu menuju ke sebuah adab, menuju ke sebuah tempat yang mana dari berjarak menjadi satu, seperti dikatakan oleh syahadat, syahadah dan ahadah. Dia bergerak kembali menjadi satu. Itulah yang harus diikutkan oleh jasmani. Seperti yang kita lihat di dalam takbir. Takbir itu sudah membagi dua pandangan. Hayya 'alas shalah wa 'alaihim falah. Hayya 'alas shalah wa 'alaihim falah. Dirikanlah salat dan dapatkanlah kemenangan, atau dalam arti kata ifa'alus shalah, dan kerjakanlah. Ini ada batasannya. Hak daripada amaliyah setelah wajah atau adam bersifat wajah. Makanya jasad ini kalau sudah melihat ke arah maghrib atau kiblat, artinya sudah menyerahkan wajahnya Adam kepada maghrib, maka datanglah saatnya rohani menghadapkan wajahnya kepada batin. Perbuatan ini sudah memiliki kekuasaan yang berbeda. Nah, rukun adalah fiilnya Allah, yaitu yang menggerakkan. Ini adalah perbuatan dari rohani. Sementara rakaat itu adalah perbuatan, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh jasmani kita.
Inilah amal dan ibadah. Amal adalah perbuatan marhalah fil jasadiyah. Sementara rohani kita adalah marhalah mukarobah, perbuatan rohani kepada Allah. Itulah yang dikatakan dengan salat, salawatul fil mi'raj. Salat itu berpindah batil kepada batil, berpindah hak kepada yang hak. Inilah jamaah yang selalu kita harus perhatikan. Jangan yang wajib menjadi kewajiban. Kalau hanya kewajiban, kita hanya memenuhi syarat. Tidak beribadah namanya kalau kita hanya pergi memenuhi syarat. Yang sebetulnya yang beribadah ini, apakah kemanusiaan diri kita, apakah kemanusiaan Allah pada diri kita? Seperti kita pernah mengkaji di dalam hakikat azan, bersifat nurani, rohani dan rabbani diri panafillah. Artinya diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Nuraninya Allah, rohaninya Allah, rabbaninya Allah. Itulah yang mana rohani daripada sifat zatnya Allah, perwalian daripada diri. Yang kedua adalah nuraninya Allah, yaitu hasilah daripada Adam, nurani daripada jasad. Dan rabbani adalah batin daripada Allah, nyawa daripada diri. Itu yang tidak terlihat. Maka daripada itu, ini adalah rangka daripada sebuah wujud yang dinamakan diri panafillah. Yang mana diri panafillah ini memiliki zahir dan batin. Nah, disinilah kita, yang tidak akan saya ulang kaji, tetapi di dalam melaksanakan, janganlah yang bersifat mati memimpin yang bersifat hidup. Atau dikatakan jangan mayat jadi imam, tapi dirikanlah imam diri kita, sehingga jasad berwalikan akan nurani. Dia akan mengikuti kekuatan atau perjalanan rohani menuju rabbani, rabbani menuju billah, billah batinnya Allah pada alam wujud sir yang ada di situ. Pada jemaah hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat dan kerabatku seiman rahimakumullah, mari kita berpikir dan mengintrospeksi diri. Ini pekerjaan undang-undangnya wahyu. Sekali lagi saya bilang, di tayangan yang sudah-sudah ini kita sudah tahu, salat itu tata tertibnya berasal dari wahyunya Allah, yaitu yang turun menjadi syafaat, yaitu apa? Fikli, perbuatan, qauli, yang dibaca, qalbi, tempat, khariri, ketetapan. Mulai dari yang melaksanakan itu diperhitungkan mana fiklinya. Fikli atau perbuatan siapa? Menghadap Adam kepada kiblat dan menghadapnya Muhammad kepada Allah, itu bersifat zahir dan batin. Setelah zahir menghadap kiblat, maka diri menghadap Allah. Ini yang 5 waktu. Nah, yang kedua kauli. Nah, kauli ini apa? Kalau dalam Al-Quran namanya ayat. Tapi kalau kita melakukan sholat, ayat lebur jadi kauli. Kauli itu adalah kodrat daripada yang dibaca. Kauli lebur menjadi munajat. Munajat adalah suatu bahasa hati, suatu perbuatan doa. Munajat itu doa, sholat itu doa. Yang ketiga, munajat melebur menjadi makrifat. Inilah pandangan. Setelah pandangan terjadi, maka masuklah daripada 3 kodrat. Ayat, kauliyah dan munajat akan masuk ke dalam alam marifat. Marifat wujud kepada kauniyah. Kauniyah ini adalah Al-Quran yang turun ke dalam batin. Nah, inilah dinamakan kauniyah. Kalau turun ke Al-Quran, kauliyah.
dan turun ke alam kalamiah. Nah, inilah Iqra. Nah, kenapa di dalam solat sudah tahu Allah yang dihadapi masih memakai sifat amaliyah, masih berbekalan yang hidup yang akan mati? Apakah Allah itu hidup yang akan mati? Apakah Allah bersifat mati? Apakah benar itu pasangannya? Rasional kita berpikir para jemaah, tempatkanlah sesuatu yang wajar pada tempatnya. Mana kodrat yang tidak bersekutu bagi Allah? Kalau jasad itu sudah pasti bersekutu. Nah, kenapa lagi kalau kita sholat, jasad yang menggerakkan rohani itu sudah fakta yang sangat salah dan terbalik daripada ketentuan Allah. Apakah mungkin pernah kita mendengar ada mayat mengantarkan mayat masuk kuburan atau ke makam? Tidak akan pernah terjadi. Begitu juga, apakah pantas seorang yabatil yang wujudnya berasal dari tanah akan bisa menghadap Allah dan lebih mulia daripada rohani? Mustahil bagi akal, bagi rohani dan bagi rabbani. Mungkin selama ini kita lupa meleburkan diri sebuah azan, mendirikan imam diri dalam qomat. Ini mungkin kita lupa atau memang tidak pernah belajar atau tidak diajarkan, sehingga bercampur adulah kebatilan tadi di dalam jalan-jalan Allah. Ini yang membuat semakin kita kerjakan, semakin hidup itu sulit, semakin rajin sholat malam, semakin susah hidup itu. Kenapa? Karena kita memaksakan diri yang tidak pada tempatnya, memaksakan jasad membawa rohani menghadap Allah. Apa fungsinya maghrib matahari terbenam kalau tidak kullu nafsin izakatul maut ini? Mana zaikatul maut yang harus berhadapan dengan kematian diarahkan kepada maghrib, berartinya mati. Kenapa dia hidup lagi membawa rohani menghadap Allah? Subhanallah, itu tidak akan terjadi para umat dan para jemaah yang dihambakan Allah. Kita harus tahu batasan-batasan. Inilah as-sajadah. Harusnya sebelum naik sajadah kita harus berpikir mana yang pantas menghadap Allah dan mana yang nafis atau disingkirkan di saat yang hak itu akan terjadi. Inilah yang menyamaah. Banyak sekali yang mengatakan, mengadu kepada kita, menyampaikan bahwa gendala besar di kami di dalam berjamaah itu, Buya, rakaatnya cepat, jadi lebih bagus saya sholat di rumah. Banyak yang mengeluh begitu. Kenapa? Rupanya si imam tidak menjalankan yang wajib, tapi menjalankan kewajiban. Tidak peduli dengan orang di belakang. Satu. Yang kedua, tidak tahu hubungan batin dengan jemaah dengan imam. Apanya yang berhubungan sehingga berlaku berjamaah? Ini jamaah rukun rakaat atau jamaah ibadah? Kalau jamaah ibadah, ikatan rohaninya harus jelas. Ikatan rohaninya antara imam dengan jamaah itu harus jelas. Kalau yang berjamaah ini adalah rukun dan rakaat, itu harus kompak. Beda para jemaah. Tolong kita saling mengingatkan. Bagi yang pernah lama jadi imam sampai lupa pernah jadi jamaah, paling tidak kalau ada yang mengingatkan, kita harus cepat membenahkan diri. Karena ini kita berada dalam peraturan Allah. Kita berada dalam makom-makomnya Allah. Jangan memaksakan diri ibarat sebuah kerbau menanduk sebuah tebing mengharapkan rumput sedikit di atas puncak bukit. Hasilnya apa? Kalau tidak tanduknya yang patah, kepalanya yang pecah. Itulah risiko kalau kita memaksakan diri dalam memimpin umat dalam beragama, atau apalagi dalam beribadah pada sholat berjamaah.
Kita dikatakan imam di mana posisi pengendalian rohani kita di saat kita memimpin rohani yang lain, atau mungkin rohani yang lain tidak beda dengan rohani kita, karena yang rohani ini adalah kehidupan Muhammad. Kehidupan itu satu, yang hidup hanya Allah. Berarti tahu nggak kita di mana posisi kita sebagai imam di dalam berjamaah dalam ibadah? Nah, ini kembali kita jangan sempat mengganggu atau membuat ibadah umat jadi terlantar kepada Allah. Harus kita belajar lagi agar apa? Afdol daripada perbuatan amaliyahnya dan mabrur akan perbuatan ruhaniyahnya. Kadang-kadang yang kita takutkan, yang menggugurkan amalan daripada seorang imam itu bisikan daripada seorang setan atau iblis lah. Apa yang dikatakan setan? Enak ya, kita di muka, orang di belakang semua. Nah, kalau datang rasa itu, keriaan seperti itu, maka gugur sudah imamunmu. Keimamanmu tidak ada gunanya lagi. Di situ jelas kamu sudah gugur. Kenapa? Yang berimam-imaman itu kita tidak tahu. Yang kita tahu kita di depan, orang di belakang, seperti kita anggap orang naik mobil bus. Kita senang duduk di depan, yang dilihat orang punggung kita. Orang bukan menghadap Allah, tapi orang menghadap punggung kita. Akibat apa? Karena niat kita, makom diri kita, makom ibadah kita belum hak kepada Allah. Tolong mari sama-sama kita mengintrospeksi diri semua jamaah. Rukun itu bukan rakaat. Ya, rakaat adalah gerakan, sementara dimiliki oleh sifat jasad amaliyah bagi diri. Sementara rukun wa rukuni fil ibadihi wa qadratun al-ziddin. Kodrat jasad, kodrat rukun itu adalah perbuatan hakikat oleh zatnya Allah bernama rohani. Jadi kalau kita sudah bisa mengikuti dan merasakan perbedaan, kalau kita digerakkan di dalam menjalankan ibadah, itu sebuah kebenaran. Tapi kalau kita yang menggerakkan daripada rohani kita untuk beribadah, batas rohani itu semen, lantai, ubin, papan, lantai, sampai di situ kepalanya, sampai di situlah solat kita. Kalau kita mengikuti sifat daripada jasmani, amaliyah. Tetapi kalau ibadah yang di bawah rukuk itu bukan sembarangan. Setiap ada gerakan, ada hakikatnya. Hakikat itulah yang menjadikan ada gerak, fiil yang menggerakkan daripada afalnya Allah. Tidak mungkin kalau zahirnya Allah bisa mencari sifatnya sendiri dengan zahir. Zahir itu adalah memperlihatkan yang batin, bukan menemui yang batin. Maka dikatakan dengan wazahiru wa'alal batinu. Zahir itu aja memperlihatkan yang batin. Nah, batasan itu dalam solat sudah ada, namanya as-sajadah. Kalau as-sajadah itu adalah batasan, batasan Allah, sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Yang kehidupan sehari-hari yang dipakai oleh jasmani itu adalah batasan yang tidak boleh menghadap Allah, tetapi menemui dan melaksanakan secara amaliyah. Yang menghadap itu adalah perbuatan hakikat diri sifat Allah bagi diri kita. Ini harus tahu kita. Jadi kalau kita membawakan sebuah solat, membawakan dalam arti menjadi pimpinan daripada ibadah, bersifat imam bagi diri, kita harus tahu. Kita harus tahu makna hakikat yang kita kerjakan dalam melaksanakan rukun-rukun solat. Kita kaji rukun solat itu dulu.
baru kita jalankan dengan rakaat. Makanya dikatakan rukun dan rakaat. Bagaimana kita rukun sampai menyatu dengan Allah dalam solat, maka rakaat akan mengantarkan dengan makna tersiratnya. Itu sama saja kalau jasmani yang mengendalikan rohani dalam solat, itu sudah namanya kita dipimpin oleh mayat dalam solat kita. Mayat diri kita yang memimpin rohani kita, ini pekerjaan sudah salah. Maka kita harus cepat-cepat berbenah diri. Kasihan para umat. Contoh apa? Kita ruku, Allahu Akbar 3 kali, ayat diulang berkali-kali dengan ayat yang sama, berarti memiliki makna. Apa makna yang terkandung? Ada kasah wa kasah wa kasasah. Kita berdoa diminta sucikan diri kita dari kesalahan, kelalaian kita kepada Allah. Itu kasah. Yang kedua wa kasah, sifat mempersekutukan. Minta kepada Allah supaya kita disucikan dari sifat mempersekutukannya. Wa kasasah yang ketiga, dari subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita minta disucikan diri kita dari kesombongan yang tidak pernah bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sampai doanya kita kepada Allah. Kita mohon ampun dan minta sucikan. Ini bisa dilakukan 2 detik, 3 detik. Itu aneh bin ajaib. Tidak mungkin para jemaah. Mana bisa kusuk kalau semua diatur oleh akal, nafsu dan darah kita. Kasihan orang lain, kasihan jemaah lain. Mereka juga ikut dipanggil oleh azan. Kenapa kita tidak memberikan kesempatan dan di jalan Allah? Bukankah salat itu lillahi ta'ala? Jangan bawa perkara adab dan sikapmu yang membuat amal orang teraniaya. Jangan bikin adab sendiri, jangan bikin adat dirimu, karena ini adalah karunia petajalinya Allah kepada dirinya sendiri, yaitu umatnya yang diperintahkan menghadap dia. Siapa umatnya? Orang yang diangkat menjadi umatnya, nuraninya sendiri, rohaninya sendiri, dan rabbaninya sendiri. Maka berjalanlah di atas aturan dia. Inilah aturan ibadah, namanya adab. Para jemaah yang dirahmati Allah, lupakan kebiasaanmu dalam mencapai kewajiban, tapi dirikanlah yang wajib. Jangan petantang patenteng karena biasa menjadi imam dalam kampung, tapi kenyataan di mata Allah, solatmu sampai di masjid tidak sampai kepada Allah. Bukankah Rasulullah telah mengatakan halalnya berjamaah itu dengan apabila satu orang ilmunya lebih daripada yang lain. Itu namanya rabitah alal wasilah. Jadi apakah kita termasuk lebih pada yang lain? Kalau hanya memimpin rukun, memimpin hanya rakaat, belum bisa memimpin rukun, apa kelebihannya? Insya Allah pada jemaah, saya sebagai mursyid menasihati dan menghimbau kepada para sahabat dan kerabatku yang sayang kepada umat dan cinta kepada Allah. Jangan pisahkan mereka karena kelemahanmu. Belajarlah dan belajar kembali, biar afdol adanya, mustajab akan ilmu, afdol akan amaliyah, dan mabrur akan ibadah. Insya Allah dengan kita merapikan diri kembali bersama-sama, dengan kita saling memberikan pemasukan dari berikan paham-paham, berbagi di dalam ilmu, insya Allah kita akan mencapai suatu ibadah yang mabrur. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat buat kita semua, karena saya dalam majelis zikir ma'rifatullah ini dalam selalu menerima dan menampung daripada perbaikan-perbaikan ibadah belum sempurna,
mereka sering mengatakan dan mengeluh seperti ini. Wajar saya sampaikan. Kenapa? Apabila sopir sudah di depan, dia enggak perlu nginjak rem ngelihat lagi. Harusnya kita sudah matang dalam itu. Dia enggak perlu lagi lihat andal gigi yang harus kita masukkan, tapi kemudian dia sudah terbiasa. Inilah yang dikatakan muslim arifin. Kalau sudah paham pekerjaan ibadah, maka kita tidak tahu lagi menghitung rakaat. Kalau masih menghitung rakaat, jangan dulu memimpin umat. Insya Allah. Maka daripada itu para hadirin sekalian, mari kita mengkaji kembali kodrat-kodrat yang hak bagi Allah dalam diri kita, agar kita bisa tunduk kepada ketentuan hakikat. Jangan menjalankan hakikat tapi kita tidak merasa umat yang hakikat. Inilah masalahnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya pemberitahuan dan dengan adanya berbagi ilmu ini bermanfaat buat kita semua dan para umat, menjadi suatu hulu daripada ibadah yang bisa diikutkan dan menyelamatkan. Karena Islam ini berarti selamat karena ada 3 perjalanan besar. Pertama, yauma wulitu, diselamatkan kehidupan kita di dunia ini oleh Allah. Yang kedua, yauma mumitu, diselamatkan kematian kita dalam perpisahan dunia dan akhirat kita. Dan yang ketiga, yauma absau hawaya, diselamatkan umat itu bertemu dengan Allah. Ini adalah tugas bagi kita sebagai penegak agama. Mudah-mudahan niat kita sampai. Jangan kita hanya sebagai penegak agama yang hanya menggombar-gambur cerita tetapi tidak bersiar, hanya mampunya bersair. Baiklah para hadirin, mari kita sama-sama berbenah diri dengan tulus dan ikhlas agar tercapai tajalli Allah dan tajalli sirullah itu berjalan dengan baik. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Demi kelancaran ibadah kita kepada Allah dalam rangka bertauhid, insyaallah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.